Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udhwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali pada Ramadan hari ke-17 pada kegiatan ngabuburit bersama Miftahul Huda 07. Kembali pada kesempatan sore hari ini, saya akan mengulas dari apa yang telah saya mulai tentang adab-adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini. Dan kemudian hal ini pula dapat kita temukan dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di bab di adabi doa. Hal kedua yang perlu kita perhatikan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan bagian dari adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya harapan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat atau lambat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ayyagtanimal al-ahwala syarifah. Kita memilih saat-saat ataupun tempat-tempat momentum yang dianggap mulia menurut syara. Seperti halnya ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ketika sholat maupun di luar sholat. Namun terkhusus ketika kita melafadzkan ataupun melantunkan doa di dalam sholat, jika hal tersebut bukan doa yang terwarid yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya dilafazkan di dalam hati, jangan diucapkan, kecuali apa yang telah diwarid atau doa tersebut telah disampaikan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya hal ini berkaitan dengan antisipasi kita, ditakutkan itu merupakan salah satu yang dapat membatalkan sholat. Hal lain ataupun momentum lain seperti halnya awal mula turun hujan, ini pun dijelaskan oleh para alim ulama ketika wa nuzulul ghaith, ketika turun hujan hendaklah kita berdoa. Di samping kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'a, kita pun melafadzkan ataupun melantunkan doa apa saja yang kita kehendaki, karena hal tersebut adalah momentum yang amat sangat mulia, karena rahmat Allah turun dari langit, dan berbarengan itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan hal-hal yang sangat istimewa ataupun momentum yang amat sangat berharga. Hal lain, momentum lain yang amat sangat berharga yang perlu kita manfaatkan, yaitu ketika antara adzan dan iqamah. Pada momentum tersebut pula, di samping kita melafazkan doa setelah kumandang adzan, kita pun hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pengharapan kebahagiaan di dunia dan pengharapan kebahagiaan di akhirat. Itulah yang perlu kita perhatikan ketika kita berdoa. Adapun hal-hal yang lain, para alim ulama pun memberikan contoh seperti halnya ketika hati kita sedang riqatul qalbi, ketika hati kita sedang bergetar, merasakan sakit yang amat sangat luar biasa. Entah apapun itu permasalahannya. Ketika ada orang yang menzalimi kita,
ataupun hati kita merasa tiba-tiba bergetar, maka hendaklah bersegera kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengharapan yang apa yang kita harapkan. Karena momentum-momentum tersebut merupakan momentum yang diisyaratkan oleh para alim ulama perlu kita pilih karena merupakan adab dan merupakan salah satu momentum agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Di lain kesempatan kita akan melanjutkan tata cara ketiga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa dan jangan lupa tunaikan ibadah tarawih karena setengah lagi kita perjuangan untuk menyelesaikan ibadah bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.